Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam kondisi sehat ya, dan selalu semangat dalam thalabul ilmi. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi PAI Akidah Akhlak, yaitu tentang akhlak terpuji bagian 3. Akhlak terpuji yang akan kita bahas di bagian ketiga ini yaitu akhlak pada saudara. Sebelumnya, ada yang tahu siapa itu saudara? Ya, saudara adalah orang yang terdekat dengan kita, ya, yaitu orang yang satu turunan dengan kita, ya. Nah, orang yang seibu atau seayah dengan kita, itu disebut saudara, atau dinamakan juga saudara kandung, ya. Tapi saudara itu bukan hanya saudara kandung saja, ada saudara satu agama, ya. Misalnya di Indonesia ini berbagai macam agama, ada berbagai macam agama. Nah, sesama agama Muslim berarti kita pun bersaudara, yaitu bersaudara dalam agama yang sama, ya. Kemudian ya ada juga yang kedua, bersaudara dalam uh, sebuah negara, gitu ya. Kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda, beraneka macam, ya. Maka kita pun bersaudara dalam satu negara, gitu ya. Saudara satu negara, saudara satu bangsa, saudara satu kampung, misalnya ya. Nah, itu pun disebut dengan saudara. Tapi yang akan kita bahas kali ini lebih mendetail kepada akhlak kepada saudara kandung. Ya, bukan berarti ini juga bisa kita terapkan kepada akhlak saudara bukan kandung ya. Nah, dengan saudara kita harus saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Dan sebisa mungkin kita harus menghindari perselisihan, pertengkaran, ya, dengan saudara kita. Lebih baik kita mengalah demi kebaikan daripada kita bersikukuh, ya, dalam permusuhan, gitu ya. Itu tidak disukai oleh Allah. Adapun adab-adab Islami kepada saudara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah selalu hidup rukun dan damai, ya, dengan saudara kita. Jadi tidak ada pertengkaran, ya, di dalam rumah, selalu menghargai, menghormati dengan saudara kita, ya. Jika ada perselisihan langsung diselesaikan, gitu ya. Nah, itu yang pertama, itu selalu hidup rukun. Yang kedua, segera saling meminta maaf jika terjadi pertengkaran, ya. Orang yang meminta maaf dan yang memaafkan sama-sama memiliki keutamaan, keistimewaan, ya. Makanya ketika kita melakukan kesalahan kepada saudara kita, ya, ayo kita segera untuk meminta maaf dan memaafkan kesalahan saudara kita, karena manusia tidak luput dari salah dan dosa, ya. Kita pun harus memaafkan kesalahan orang lain, apalagi saudara kita. Jika kita ingin dimaafkan atau diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, maka kita pun harus memaafkan dan menerima maaf dari saudara kita. Kemudian yang ketiga yaitu saling menjaga, menghormati, dan menyayangi sesama saudara. Kita harus saling menghormati, ya. Menghormati itu bukan ke saudara kita hormat, ya, bukan seperti itu, tapi lebih kepada kakak. Misalnya kita sebagai adik menghormati kakak kita, ketika kakak kita sedang berbicara kita dengarkan, itu kan bentuk menghormati dan menghargai, ya. Terus kepada adik kita menyayangi, kepada kakak kita juga menghormati dan menyayangi, ya. Terus sama anggota keluarga, sama saudara saling menjaga, saling melindungi sekemampuan kita. Nah, itu merupakan akhlak atau adab dalam bersaudara, ya. Yang keempat, segera memberikan bantuan atau pertolongan jika ada masalah, ya. Jika dibutuhkan atau tidak dibutuhkan pun, kita melihat saudara kita butuh pertolongan, maka langsunglah kita untuk menolongnya. Yang kelima, yaitu saling mengingatkan untuk berbuat baik, ya. Misalnya saudara kita, adik kita, atau kakak kita melakukan kesalahan, jangan dibiarkan, kita ingatkan dengan cara yang baik, ya. Kak, itu salah loh kak, gak boleh dilakuin. Dek, gak boleh seperti itu ya, itu perbuatan yang tidak baik.
Nah, misalnya ya, dengan ucapan minimal kita ingatkan saudara kita jika melakukan kesalahan. Nah, kemudian saling mengingatkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, begitupun eh, kebaikan yang lain kita ingatkan. Misalnya, ketika nanti kita sudah dewasa, kita sudah memiliki rumah tangga masing-masing, ya kakak adiknya sudah berpisah dari orang tuanya, tempat tinggalnya. Nah, sebagai anak yang baik, anak yang soleh, harus saling mengingatkan. Ya, misalnya, si adik mengingatkan kakaknya, Kak, hari ini jadwal kakak ngasih ke orang tua, ya, ke ayah sama ke ibu. Terus si kakaknya juga, ya besok kamu ya, gitu, jadwal mengurus orang tua, gitu ya. Itu seperti itu. Jadi, jangan jangan sampai membiarkan orang tua kita terlantar di masa tuanya, gitu ya. Karena apa? Karena kita acuh tak acuh atau lupa akan kebaikan jasa orang tua kita dan tidak saling mengingatkan dalam kebaikan, apalagi kebaikan kepada orang tua kita. Nah, itu akhlak-akhlak Islami yang bisa kita lakukan terhadap saudara kandung maupun saudara non kandung yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.